Mobil Dacia terbuat dari baja. Yuk kita gas aja kali ini. Oke, mantap Wolfie. Gue ada lagi berarti sekarang. Apa tuh? Apa? Bapak-bapak nanem padi. Oke, cakep. Mari terbang ke Vikendi. Iya. Gak kepikiran tadi. Baru kepikiran dan ternyata demam pantun lah ya mulai menyebar di antara para caster ya. Dulu cuma host doang. Ya. Sekarang mental ke caster. Sekarang semua caster demam pantun. Nanti Demam kita pantun. akhir musim mungkin ada perlombaan ya. Bukan komen compound. Komen pantun. Pantun competition ya. Jadi bukan winner-winner chicken dinner, winner-winner pantun dinner. Kurang. Kurang. Ya udah deh, maafin ya teman-teman karena semua tim udah mulai turun. Jadi kita lihat saja bakal ada yang Aduh. Gue yay dulu deh. Gue mau wakil player. Oh, lu mau wakili Gue mau player. wakil player tadi. Aduh. Gue mau wakili penonton. Iya. Yeay. Tampaknya permintaan para caster dan mimpi buruk para player terjadi juga kali ini, di mana kita bakal melihat zona yang kebental ke sisi bawah, di mana Milnar menjadi ujung dari circle kali ini dan Dino Park kurang lebih ya menjadi center dari circle kali ini. Harusnya tim-tim seperti EVOS sangat diuntungkan dengan zona kali ini karena mereka turun di daerah Milnar. Betul sekali, dan sementara kita lihat ada first blood yang sudah terjadi di situ. Super Una yang berhasil menumbangkan satu player, Boom Swavel. Betul, Swavel dipulangkan dan first blood untuk tim Aero. Di awal-awal tampaknya Portfosto berdarah ya, di mana Aero nyebar sedikit Una rebutan mobil tadi sama Swavel. Tapi tampaknya terjadi perang lagi di mana victim mendapatkan korban kali ini. 2-1 ditumbangkan di belakang karena lobby. Ya betul sekali, ternyata harapan kita terjadi dua player di awal game sudah ditumbangkan. Ini kayaknya tadi bertemu ketika sedang berusaha untuk memperebutkan mobil-mobil dan scrapping area di Vikendi. Dan ini dia MP5K campuran ya, harusnya MP5K. MP5K. Sama ini dilemanya kalau orang nanya, lu nyebut RRQ tuh gimana? Oh iya. Lu tim apa? Ada RRQ, RRQ, sama RRQ. RRQ ya. Jadi banyak ya. Lu tim apa? Gue gampang deh, Rex Regum Keon aja. Waduh, aman. Aman kan? Gue aman. Tim apa lagi yang biasanya jadi penyebutannya agak ini ya, ambigu? Kayak nggak ada lain ya? EVOS sama EVOS. EVOS. Ion sama Ion juga. Ion ya, ada sih kan? nyebut Ion, gitu ya. Ion gitu. Tergantung kan mau nyebutnya pakai bahasa Inggris, pelafalan Inggris atau pelafalan Indo. Tapi kalau RRQ gabungan ya? campuran. Iya benar juga ya. Ada yang RRQ, ada yang RRQ, ada yang RRQ, ada yang RRQ. 4 pilihan. Tapi nggak ada R-nya, 2 R-nya itu beda ini pelafalan. RRQ. Nah, itu ngerepotin diri sendiri, tahu gak namanya? Itu ngerepotin diri sendiri. Dan Volnova masih diisi oleh Bigetron. Kayaknya Bigetron udah balik ke kampungnya Volnova. Betul, mereka kembali ke Volnova setelah di PMWL. Mereka sempat melipir ke tempat lain, tapi kita bakal lihat kali ini ada yang melipir lagi. Tampaknya dari tim Void akan berhadapan dengan tim Nara. Frost lawan seorang Hulk. Kita bakal lihat Hulk mengamuk kali ini menjadi hijau, menjadi besar, akan langsung maju. Kita bakal lihat langsung ke depan. Hulk 1-on-1 dengan Frost, ketembak dari samping. Tembak lagi dari sudut smoke, dan tampaknya Hulk smash dan menumbangkan seorang Frost. Tampaknya dinginnya Vikendi tidak membuff seorang Frost kali ini ya. Betul. Tapi tampaknya sekali. Hulk akan langsung diserbu oleh 3 anggota Nara lainnya, bakal spray to the smoke. Tampaknya Hulk tidak akan langsung tumbang, tapi akan sedikit memberikan damage kepada seorang Milea, hampir menumbangkan dia. Backup datang juga dari arah tim Void, nembak-nembak dari jarak jauh, tapi tidak ada yang bisa mendekat ke arah seorang Hulk yang merangkak menuju ke keamanan kali ini ya. Ya betul sekali, Hulknya mundur karena udah jadi kecil. Dan di sisi lain 2-1 dengan victim akan masih terus melakukan fight juga. Aneh, yang masih kelok di dalam rumah. Kayaknya Misery gak sadar, harusnya sih gak sadar. Harusnya gak sadar. Wah, dia menantang maut sih. Dia ngepronnya sebelah tong bensin. Lumayan. Dia ke spray, kalau kena tong bensin meledak, knock juga dia. Iya, dia gak sadar deh, gak kepikiran juga kayaknya. Dan mungkin tadi step sedikit yang memberikan informasi ke Misery, memanggil temannya. Apa enggak? Emangnya mau hold sini deh. Oke. Ini kan center zone banget. Mereka meninggalkan daerah Abby. Kan terlalu gede mungkin ya. Mereka pikir takutnya yang nabrak 3 tim, 4 tim. Kita ambil compound lebih kecil yang kalau orang tahu ada kita, itu biasanya geser. Karena nggak mau perang tempat-tempat yang terlalu kecil. Nggak worth it. Bener banget. Dan ini Cisun dengan kawan-kawan sedang melengkapi perlengkapan mereka di area perumahan dekat dengan Abby. Masih scrapping dan masih belum ketahuan juga posisi dari Aneh, lagi cosplay jadi es batu pada kali ini. Benar-benar ditungguin. Wah, ini sih
tadi untungnya Miseri nggak naik ke lantai 2 ya? Iya, Misery untung nggak ngecek lantai 2 di mana Ane lagi ngepron, tapi tampaknya ada tembakan dilontarkan dari siapa ya? Dari Harusnya dari 21 buat iya. ngebait. Ngebait biar mereka pergi kan. Itu harusnya sih ngebait ya. Jadi sengaja temennya ngebantuin gitu biar nggak terlalu berlama-lama di sana. Dan bahkan di sisi lain The Pillars juga masih dengan cukup nyaman melakukan scrapping. The Pillars tadi di awal game Sunhawk pulang di posisi ke-16 karena sedang berusaha untuk nabrak compound milik tim lain. Dan pada kali ini mereka berempat berjalan bertambah sih, tapi ternyata Ane berhasil menculik satu player. Victim Jacket tersungkur lemas di belakang mobil, tapi ada granat yang masuk ke dalam. Ane berusaha untuk keluar tapi granatnya meledak di mana? Oke, nggak kena Ane offside. bakal keluar, Ane bakal ngebait ke arah luar, apakah dari Ane bakal memakan korban tambahan. Tampaknya dari tim 21 belum melakukan backup juga, kita bakal dari Ane tertumbangkan oleh MP5K. Seorang Jisun yang dipulangkan ke arah lobby, tampaknya Ane gagal mendapatkan korban tambahan. Tapi dari samping ada BFD yang mendengar ada tembakan, mendengar ada yang tertumbang. Langsung datang untuk mencari kill-kill tambahan sebagai third party mengganggu tim victim. Betul sekali, Bonafide butuh kill points yang cukup banyak untuk bisa mengejar posisi top 16 pada kali ini. Tapi kalau kita lihat dari Hitman dengan Zulhak, mereka nggak langsung on point. Mereka sedikit mundur ke arah Abby dan hanya berusaha untuk mencari informasi-informasi saja. Atau mungkin mereka malah ngira di Abby. Mungkin ya, mungkin dari Abby. Karena baik lagi, biasanya orang tuh nge-hold di Abby. Karena high ground banget. Itu kayak ibaratnya kayak lu di lantai 4. Tinggi banget posisinya, di sekitar juga low ground. Tapi baik lagi Abby ada tempat yang gede, dan biasanya tempat yang gede, tempat yang bisa dibilang strategis adalah tempat yang pasti diisi oleh banyak tim lain. Dan kita bakal sedikit melipir, kita melihat dan menyaksikan ya BTR yang barusan chicken kembali ke kota mereka Volnova, tidak dikontes oleh tim manapun juga, dan harusnya dengan mereka main di Volnova di dalam zone, harusnya mereka tenang aja, looting sampai bener-bener puas, sampai nanti bisa perang lagi. Dan tampaknya tim yang tadi third party datang untuk mengganggu juga kali ini. Tapi ternyata nggak cuma BFD yang datang, kali ini ada tim 21 juga yang mencoba mengganggu, tapi 21 bakal ke arah lobby di peringkat 16 dan tidak membawa kill sama sekali. 0 point tim 21. Betul sekali, compound yang sudah dikuasain oleh victim ditabrak oleh 21 dan gagal. 1 ditukar untuk 4, victim mulai memanas pada kali ini. Dan sementara kita lihat di sisi lain, oke, ini Red masih berusaha untuk membuat strategi split juga, menjaga 360 derajat di area perumahan. Void Tyrant 2K juga tumbang oleh Boom Fokker. Tapi kita masih belum lihat di mana, ternyata di area Trevno. Iya, tampaknya mereka looting santai, main di pojokan, dan mungkin mereka bakal menggunakan Blue Zone sebagai teman mereka untuk mengumpeti mereka, jangan sampai ketahuan rotasi di awal-awal. Jaraknya 2,5 km, jarak yang sangat-sangat jauh, karena mereka Trevno harus pindah ke ujung kiri bawah. Iya sih, 2,5 kilometer jarak tempuh yang cukup jauh. Bahkan pada kali ini Airwolf juga nggak mau menempuh jarak yang jauh, sudah langsung segera melakukan rotasi. Bonafide melakukan setup di area Abby. Abby ini kayak HDP versi dinginnya ya? Enggak sih, Villa sih kayaknya deh. Masih Kayak Villa deh yang... Villa ya? Tapi kalau kita ngomong HDP emang lebih mirip ke Abby. Tapi kalau masalah Bentuknya. dipertaruhkannya, HDP itu setara Villa. Setara Villa, high load, high risk ya? High risk, iya betul. Kalau Abby itu kayak tempat apa ya? Kayak shelter lah, levelnya ya, setara shelter. Oke, dan Bonafide langsung mengisi area Abby karena Abby tadi sudah ditinggalkan juga oleh victim. Dan untuk Onyx, gue sering banget ngeliat Onyx rotasi ke Dino Park di awal-awal. Betul, mereka mengambil perbukitan dan mereka menggunakan momen ini untuk coba nge-scouting ke arah tim-tim yang rotasi. Jadi mereka nge-pick offin tim yang mungkin rotasi dan nggak sadar bahwa di tempat yang terbuka ini ada tim yang turun di awal-awal. Karena logikanya, tim itu kebanyakan ambil compound di awal-awal. Onyx tahu bahwa logika musuh kayak gitu, mereka ngambil tempat yang open, di mana orang tuh bakal lengah pas lewat. Yeah. Karena mikirnya kosong kok, lapangan terbuka, siapa yang mau di awal-awal ambil lapangan terbuka? Betul. Jadi kalau Onyx mainnya hari kebalikan ya? Hari kebalikan, betul. Dimana orang mikirnya A, dia mikirnya B. Iya, karena orang mikir kalau gua A, B aman. Betul. Di sini dia ngambil B. Dan A-nya kosongin, ibaratnya compoundnya kosongin supaya orang mau ke compound. Jadi kayak ngebet juga bisa jadi ya. Dan sementara itu kita lihat dari The Pillars, mereka masih bermain dengan strategi yang sama, mengisi compound juga, sudah cukup berdekatan dengan Onyx. Tadi sempat dilihat juga ada salah satu anggota The Pillars sudah membuka scope mereka, nge-scanning rumah, berharap kelihatan ada kepala-kepala kecilnya gitu lewat. Betul, tapi kita bakal lihat ini pergerakan dari tim TP juga ya. Mereka bermain dengan senang hati, mereka dapat informasi. Onyx yang kayaknya nggak tahu deh keberadaan dari tim The Pillars ya. Tim yang juga memiliki gaya ultra late gameplay, tapi kali ini masuk dengan sangat cepat ke circle.
Betul, karena tadi circle-nya juga ke arah kiri bawah, jadi hampir sebagian besar tim-tim udah berusaha untuk masuk ke dalam dan sudah bergerak juga circle-nya menuju fase kedua, jadi kurang lebih pastinya mereka sudah mulai melakukan rotasi juga. Beda kalau misalkan circle Vikendi yang ke tengah, santai, pelan, umumnya mereka akan melakukan late rotation, main pinggiran aja, isi-isi rumah sambil nungguin circle-circle berikutnya. Betul, tapi kali ini kalau kita nanti perhatikan di minimap ya, kan di Vikendi agak lambat tuh. Banyak tim yang langsung strike ke arah tengah ataupun ke arah Betul. pojok-pojokan. Mengingat circle pun cukup banyak mengambil perairan, jadi mereka takut kalau mereka nanti bakal numpuk sama tim lain nggak dapat compound. Iya, dan di No Park kemarin ini juga sempat kelihatan ya, sering banget penuh keisi. Dan sementara kita lihat juga semua tim masih bermain di area daratan. Gue belum lihat di area map ada yang jadi bajak laut sih. Kayaknya meta bajak laut kali ini udah ditinggalkan dulu untuk sementara. Lagi kena nerf. Lagi kan. Karena circle-nya nggak sampai air baik banyak. Kalau kemarin kan bisa dibilang 50-50 kan. Sekarang Iya. tuh kayak lebih 40-60. Tapi ini pesisir pantainya bakal keisi sih pastinya nanti Iya. lama-kelamaan. Tebing-tebingnya bakal diisi oleh semua tim dan harusnya kita bakal banyak aksi terjadi di ujung-ujung tebing sih. Apalagi kalau circle ke pental atas. Betul, dan bahkan airdrop keduanya turun di air. Kayaknya nggak bakal ada sih yang mau ngambil ke air juga. Harusnya nggak akan ada yang mau coba berenang, nggak ada yang mau coba mendekati juga. Tapi mungkin akan ada tim-tim yang ya cuma ngecek aja di pesisir kayak, waduh jauh banget, coba ke arah kita dikitan. Air itu akan menjadi apa ya, malapetaka juga kalau misalkan mereka berenang ke situ dan ya semuanya masih berusaha untuk mencari informasi yang penting untuk tahu. Jadi seenggaknya dengan mereka membuka scope, mereka dapatkan titik poin, oh di sini ada orang, di sini ada orang. Jadi nanti gue mau rotasi lewat mana yang kosong ya, bisa Karena ada. baik lagi kan, rotasi adalah kunci permainan. Betul. Setiap game itu berdasarkan rotasi semua timnya. Dan kita ngomong rotasi, baik banget tim yang udah mau Oke, disengin sama temennya. di prank. Di prank dia, ditimpuk sama satu stun grenade ya. Ya itu rotasi ya. Gimana caranya kita menghindari tim-tim musuh supaya nanti rotasi itu nyaman, aman, tentram, damai. Apalagi? Tapi ada juga tim yang rotasi, pengen perang, pengen motongin orang lain, tapi kita ngomong potong, tampaknya Nerpeko juga lagi tersungkur ya, terpotong dan di belakangnya Maltway juga tembakan yang terkena ke arah dia, tapping dengan AK, tampaknya sedikit sulit ya dengan AK karena bukan merupakan DMR. Betul, tapi di sini dari posisi RRQ cukup terhempit oleh dua tim. Ada Onyx dan Aura yang sudah mulai nge-scouting ke arah mereka. Dan Meltway pada kali ini sedang berusaha untuk menghindari posisi dari Aura dengan cara turun gunung. Iya, dia bakal back off, tapi Aura bakal menguasai gunungnya dan bener aja. Maltway bakal tertembak di kiri dan kanan, bakal langsung menghindari peluru dari tim Onyx, hampir tertumbangkan. Lompat, dan terkena mid-air barusannya. Iya. Sayang sekali lompatannya malah menyambut peluru ya, ditangkep gitu pelurunya. Tangkap pelurunya, hap! Dengan langsung kena kepala soalnya. Iya. Headshot gitu. Tapi kita bakal dari tim Onyx ya, mereka masih menjaga high ground dan tampaknya Aura dan juga Onyx merupakan satu musuh yang bersama. RQ tengah-tengah kedua mereka, di mana bukit mereka berdua ini saling berseberangan dan RQ berada tepat di bawah mereka. Ya betul sekali, tapi di sini Aura tadi udah ke spot ya. Aura udah ke spot sama Onyx, tapi ada kemungkinan Aura masih belum tahu dengan posisi Onyx. Sementara kita lihat setup smoke sudah mulai dilakukan, Meltway berhasil untuk di-revive. Untungnya tadi ketika dia loncatan terakhirnya itu sudah sangat dekat dengan rumah. Dan Menutup angle ya? Menutup. Jadi aman aja, masih bisa survive dengan 3 orang, walaupun harus kehilangan salah satu M-star-nya, Nerpeko. Betul, bukan salah satu sih, memang M-star ya. Iya. Satu-satunya berarti ya. Satu-satunya betul. Satu-satunya Cuman M-star. bintangnya mereka lah ya. Superstarnya ya. Superstar. Dan ini kalau misalkan Aura bisa menang, Aura bakal nguasain compound milik RRQ. Ini Aura kan belum ada compound nih, dia butuh rumah, dia butuh tempat tinggal dan masih di scouting aja. Entah dia bakal nabrakin atau nyari tempat tinggal yang kosong lebih aman. Betul, karena baik lagi semua tim sekarang lagi berusaha untuk men-secure posisi yang aman. Tapi kita bakal lihat dari tim Red juga bakal langsung menuju ke arah pergerakan tim Aero. Aero kehilangan satu player mereka dan Red bakal menambah 1 kill mereka di awal-awal. Betul sekali, Potato sudah menjadi kentang yang dingin di Vikendi kembali ke lobby. Bahkan di sisi lain ada third party EVOS EXG berhasil mendapatkan 1 Kings tersungkur lemas. Ya, kita bakal gain dari tim Red juga bakal berangkat dengan tim Aero dengan tapping-tappingan SLR. Kita bakal lihat Circle juga bakal pindah, kali ini bakal menuju kemana? Bakal menuju ke arah pesisir pantai lagi, ngedonat ya ini ya. Ngedonat agak ke kiri. Tapi ujung-ujungnya sih biasanya ke daratan ya, nggak mungkin ke air gak sih? Apa mungkin? Soalnya kemarin banyak yang nge-tag bilang apa Irangel itu loh, Circle Legend. Legend ya.
Sebenarnya bisa sih bisa, tapi balik lagi emang agak jarang, agak rare gitu untuk terjadi seperti itu. Cuma ya balik lagi namanya turnamen, kita harus mempersiapkan yang terburuk, tapi mengharapkan yang terbaik. Prepare for the worst. But hope for the best. Wih. Iya, Mantap, jadi bilingual sekarang. bilingual kita ini bentar lagi berubah jadi bahasa Indonesia campur Inggris. Mixing ya? Mixing kita. Ngomong-ngomong soal mixing, ada Hazelnuts yang tertembak oleh Zuxi yang sedang melakukan rotasi, bahkan langsung diras oleh Bryson dengan microwave mendapatkan informasi bahwa Aerowolf rotasi persis di depan rumah milik Bigetron. Penuh banget, ini area udah penuh banget ya. Ini kan di bagian sisi kanan. Ini benar-benar full banget isi oleh tim-tim lain, dan BTR dia mau ngelutingnya susah. Karena tembakin oleh tim Red yang benar-benar free shot banget. Bahkan ada peluru-peluru yang kena ke arah seorang Luxi, langsung dimundurin mobilnya, masukin ke arah broken wall. Iya, looting yang tidak seberapa tapi seenggaknya lumayan cukup untuk menambah. Berarti Aerowolf udah kehilangan 2 ya. Potato sama Hazelnut sudah pulang. Kehilangan 2 langsung ya, dan ini bakal jadi pukulan cukup keras bagi tim mereka. Tapi ternyata ada pukulan yang lebih keras dari seorang Morpheus mengenai seorang Olis, ditumbangkan dari posisi HBD dan dikagetkan. Kita bakal lihat dari tim Yogi tampaknya bakal langsung ngejar Morpheus. Ini tidak bisa dibiarkan. Teman kita nggak boleh tumbang sendirian. Morpheus akan bertahan dengan TPW Vision, dia bakal maju ke depan. Dapetin satu lagi, Eson akan tertumbangkan. Kita bakal berapa lagi korban yang Morpheus dapatkan. Kali ini F2R lumayan low, akan dikejar dan tumbang lagi. Tinggal satu lagi yang bertahan. Kita bakal lihat malah EVOS yang ngebalikan keadaan di HBD. Foxy keluar juga, dan kali ini 3 korban ditelan oleh tim EVOS. Ya, sayang sekali posisinya sekarang menjadi kebalik. Tadinya awalnya IOG memberikan pressure kepada EVOS dan Morpheus mendapatkan backup dari Foxy yang sangat cepat. Tadi sayangnya adalah IOG kayak majunya satu persatu gitu. Iya, dia nggak maju barengan dan satu persatunya kalah semua sama Foxy. Karena kan Foxy lebih siap posisinya. Betul. Dibalikin sekarang, dirush balik. Diras balik teman-teman, dan kita lihat Laser sudah mulai memasak granat yang akan dilemparkan ke lantai 2. Kunyit seorang diri saja masih bertahan dan Laser akan langsung masuk ke atas. Ada di kiri posisinya tapi belum digerebek, malah naik ke lantai 3. Dan ini dia saatnya Foxy menemukan satu player terakhir dari IOG, tumbang semua. IOG pulang di posisi ke-15. Yes, tinggal 14 tim tersisa. Kita bakal lihat kali ini tim-tim lain juga sudah mulai dempet-dempet ke arah safe zone. Dan EVOS berhasil mempertahankan posisi mereka tanpa kehilangan satupun pemain mereka ya. Dan kalau nanti dilihat di minimap, ada satu yang unik dari EVOS. Tapi nanti ketika minimap terbuka untuk zona keempatnya, bakal kita lihat bersama. Tampaknya dari Onyx tidak mau membiarkan tim RRQ rotasi dengan aman. Mereka bakal ngelok ke arah RRQ, dan ini sekaligus menahan RRQ di pojokan circle. Dimana Onyx kalau diperhatikan di circle-nya, 3/4 masuk ke dalam. Ya betul, jadi Onyx berusaha untuk nahan pinggiran circle dan dapat informasi bahwa masih ada player-player lain. Sementara kita lihat di sisi lain, Bigetron melakukan split yang agak sedikit cukup jauh. Ada Luxi di belakang broken wall, Microboy di ini namanya apa sih? Kincir angin ya? Kita bilangnya bangunan Holland. Oke. Windmill, Inggrisnya windmill. Kincir harusnya kan, tapi ya? kalau pasal bilangnya bangunan Holland. Bangunan Holland. Iya. Jadi ini Belanda. Sebenarnya mengarah ke sesuatu yang lain sih. Holland yang satu lagi sih. Oke. Yang ciri khasnya sama gitu kan, tapi ya kita stop di bangunan Holland aja ya. Oke, ya. Holland ya. Holland Dan Bigetron juga udah mulai melakukan setup. Ini gue inget nih, ini sempat pernah terjadi juga fight-fight di sekitar ini, di mana Bigetron suka sering banget ngamanin area ini. Dan kalau saya tuh fight sama siapa ya? Geekfam ya? Itu Geekfam. Season 1 ini ya? sering sih di PMCO pernah, di season 1 juga pernah. Emang area ini tuh kayak identik banget dengan pertempuran yang berdarah. Karena kan open field semua. Perebutan broken wall juga. Tapi kita bakal sebelum kita nyampe ke arah-arah kincir-kincir Holland, kita bakal pergerakan tim Boom juga bakal langsung maju ke depan, di mana EVOS berada tepat sebelah mereka. Akan di HBD kah? Yes, bakal di HBD. Morpheus bakal nongol kali ini, dan Fokker bakal langsung melipir mobilnya. Tapi kita bakal lihat dari seorang AC bakal keluar dari mobil, bakal spray down, hampir menumbangkan korbannya, dan Bobs akan tumbang untuk sementara waktu ini. Kita bakal dari Fokker, dapatkah dia nge-defend seorang Bobs yang lagi tersungkur. Ya betul sekali, EVOS lagi panas-panasnya berusaha untuk mendapatkan mangsa berikutnya. Fokker segera lari, ngacir, mundur ke belakang, tapi EVOS gila. Dia langsung menyisir seluruh perumahan, berusaha untuk mendapatkan lebih lagi. Pada kali ini, 2 orang tersisa dari Boom. Langsung aja split di area dekat dengan Milnar. Ya, kita bakal dari EVOS ya, masih bermain dengan sangat gahar. Kali ini langsung menumbangkan semua orang yang datang atau mendekat bahkan ke arah Milnar. Nampaknya di area mereka masih ada 2 anggota Aero, dan juga masih ada anggota-anggota Boom yang berada di sekitar area tim EVOS mengelilingi mereka. Ya betul sekali, macan putihnya mengamuk berusaha untuk mengamankan kandangnya pada kali ini, mengambil sisi lantai 2. Dia masih nggak tahu nih, Boom ada di mana. Dia masih yakin kayaknya ada di sekitar sini. Ayo cari. Tapi ternyata Fokker kabur dari kandang singa, bukan kandang singa, kandang macan masuk ke kandang serigala. Itu dia, karena balik lagi di serigala di belakang sudah lapar juga
juga nih. Dia juga pengen dapetin kill. Dia tinggal berdua dan butuh poin-poin tambahan untuk memaksimalkan jumlah poin mereka. Tampaknya dari Serigala di belakang mereka juga sudah mulai bermain lebih agresif, sudah mulai mencari posisi juga. Dan kali ini dari tim RQ bakal di freeze spray down oleh tim Onyx. Dan tampaknya RQ terobos aja lah kali ini ya. Iya, bakal diterobos aja lah mengingat mobilnya juga Dacia, armornya lebih tinggi. Free shot sekali untuk jaket dari Ken di atas ditembakin tapi nggak ada yang nggak tumbang, ada nggak tumbang. Ada connect connect. tapi nggak sampai tumbang. Betul. Dan tampaknya dari Victim yang bakal dipotong kali ini digunting oleh tim RQ, dan di belakang mereka ada tim Onyx juga. Di sini Victim hanya bermodalkan satu shack ya. Dan beberapa perpohonan untuk menahan posisi mereka. Tapi di belakang Onyx mereka juga perlu waspada karena ada tim TP yang lagi menunggu Onyx lengah untuk dipotong juga kali ini. Gunting digunting kali ini ya. Gunting digunting, alhasil yang menang adalah Yang gunting duluan. yang gunting duluan. Yang gunting duluan yang menang. Karena nggak ada batunya ya. Itu dia. Nggak ada Kita bakal lihat batunya. kalian dari tim BFD juga bakal perang dengan tim Red. Bakal spray down dengan MP5K oleh serang Hands for You. Ditembak dengan Uzi dan bakal langsung ditumbangkan 3 member BFD yang tersisa. Oke, Red Rocket sudah mengantongi 2 kill points dan bahkan pada kali ini kita mulai melihat posisi dari Red Rocket juga cukup tertahan. Ada Bonafide di belakangnya, bahkan ada Midgetron juga yang menahan. Jadi ini gimana caranya Red Rocket bisa menembus mereka semua? Ini pertanyaan PR yang penting banget sih, karena baik lagi ini kan sudah memasuki circle kelima. Circle yang udah mengecil juga, harusnya compound-compound dan tempat-tempat yang tersedia sudah makin menipis ya. Dan kita bakal juga bergerak sama beberapa tim, tampaknya dari tim Aura juga bakal perang dengan tim 69, sudah mulai saling menumbangkan. Dari Rocket juga bakal perang dengan tim RQ Rio, di mana kita bakal lihat kali ini Victim juga bakal perang, harus menahan gempuran mereka, dan Red akan mengganggu RQ juga. Dari semua sisi RQ ketembak kali ini ya, menahan ujung zona. Betul sekali, pertarungan segitiga pada kali ini sudah mulai terjadi juga, bahkan masih ada usaha untuk melakukan revive, sempat untuk revive, tapi apakah sempat untuk masuk ke dalam circle karena sudah terjadi bakar-membakar di dalam juga. Victim akan berusaha untuk menguasai RRQ supaya jalur rotasinya bersih pada kali ini, tapi ternyata Chisun yang tertangkap, langsung ada balasan. Backup fire dari jaket, bagus sekali, menumbangkan 1 player, 2 player dari RRQ, tersisa Warung seorang diri. Dengan mobil Dacia, kabur aja lah, tapi ditembakin terus-menerus, hampir ketabrak pohon, terus digaspol, dan disambut sama peluru panas tim lain. Betul, dari Warung bakal berlanjut lagi dengan mobilnya. Sudah berasap, sudah berbahaya, tapi dia akan selamat untuk sementara waktu. Berapa lama dia bisa selamat? Itu pertanyaan pentingnya kali ini ya. Karena Warung harusnya bakal disamperin oleh tim-tim lain, karena compound yang sangat enak kali ini. Ya betul sekali, bahkan masih kosong, hanya ada 1 penjaga, jadi agak sedikit nyaman juga buat tim lain menerobos mereka. Dan sementara kita lihat dari Chisun dengan Red Rocket, Victim dengan Red Rocket ya akan berusaha untuk masuk ke dalam circle di mana sudah dijagain juga sama Onyx. Betul, ini nggak cuma Onyx ya, kali ini kita bakal lihat beberapa tim juga harusnya sudah mulai mengisi ujung-ujung circle, tapi sementara kita bakal lihat two-way battle dulu sementara. Dan di dalam circle dari tim BFD juga bakal perang dengan tim Red. Tampaknya Red nyebarnya lumayan luas ya. Dapetin angle yang cukup banyak, tapi baik lagi, angle nembaknya banyak adalah juga kelemahan, di mana angle ketembak juga banyak. Iya, karena kosong ya posisinya juga. Dan sementara kita dari Red Rocket sudah mulai mengambil killing spree, 5 kill point diamankan. Dan Bonafide juga sudah mulai dibakar oleh masa lalu. Wah, Bigetron sudah mulai mencegah pergerakan dari Bonafide. Bonafide nggak bisa bergerak secara leluasa, bahkan bakal digranatin terus-menerus sama Luxi pada kali ini. Sudah mulai dilemparkan ke arah depan, memberikan pressure terus-menerus. Ini posisinya maju kena, mundur kena. Betul, ini nanggung lah di belakangnya ya. Maju ke depan dia mati, mundur ke belakang juga nggak bisa. Udah kena blue zone, jadi di BTR benar-benar ngunci pergerakan mereka. Dan kita bakal lihat kayaknya di sisi lain, dari tim Victim juga mulai bertumbangan anggota mereka. BFD juga mulai bertumbangan oleh blue zone yang udah semakin sakit juga. Tapi dari BTR bakal ketembak di samping, tapi Bonafide bakal pulang oleh blue zone juga yang udah semakin sakit. Iya, nggak mau memberikan poin kepada Bigetron perlahan. Luxi akan berusaha untuk mendapatkan poin dari sisi lain, tapi 2 kenok. Bigetron dikenokkan oleh Voin. Yes, kita bakal dari Voin tampaknya bermain dengan sangat-sangat ganas juga mencari kill-kill tambahan, tapi Debs dan juga Hulk akan tersungkur. Kita bakal dari BTR tampaknya harus melakukan save dulu, di mana 2 anggota backline mereka harus diselamatkan oleh Ryzen kali ini ya. Tapi di lain sisi kita bakal dari tim TP juga bakal berperang dengan tim Aura, di mana Keshi sudah tertumbangkan juga. Ini udah perebutan compound di semua sisi map. Ya betul sekali, Voin bakal menerabas dengan motornya. Aimbot terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Zuxi membalas tumbang-menumbangnya teman-teman mereka dan bakal langsung digranat begitu saja. Debs masih berusaha untuk berjaga-jaga di belakang. Akankah ditangkap pada kali ini? Harus sih ya, tapi kita bakal lihat dari tim Nara yang bakal perang dengan tim 69, di mana 2 player mereka sudah tumbang. Tinggal seorang Vial yang bertahan di sisi belakang. Dari Vial akan coba lempar bom untuk ngebait lemparan ke arah luar. Tapi Vial last man standing bertahan di dalam satu rumah sendirian. 1 lawan 4. Vial harus bertahan selama mungkin, maybe tertumbangkan oleh bom seorang Vial. Vial bakal dimajuin oleh 3 orang dan bakal tumbang. 69 Esport pulang di posisi ke-12.
Langsung pulang begitu saja dan sementara Aura diam-diam mendengar ada suara Rosa sudah mulai mengarah sana, tapi pada kali ini Serigala akan bertemu dengan Macan kembali. Voker Ramones berada di lantai atas dengan 3 player dari EVOS berada di bawah. Ya, kita bakal di sisi lain juga banyak banget tim sudah mulai menuju ke arah ujung-ujung circle, memperebutkan area ujung-ujung circle. Void dengan Debs yang sendiri yang masih bertahan juga di ujung circle, belum masuk full ke arah safe zone-nya. Lizard dan juga Boom mulai perang kali ini dengan Ramones menembakkan Lizard dengan granat. Lemparan yang sangat baik, tapi KP ke lock dalam satu shake digunakan sebagai cover, tapi dia bisa keluar nih. Dia bisa keluar dan coba one on one. Iya, dan ternyata Benar, keluar. Bobo tertangkap. Bobonya nggak sadar kayak dari tadi. Kayak dia nggak nyadar deh, dia nggak Nggak ngecek nyadar. dalam shake dan si KP tuh udah nginpoin tampaknya. Dari seorang Ontang nggak sadar bahwa KP itu di dalam shake. Langsung nembak dari belakang dan free shoot ke arah tim TP. Wah, pergerakan Onyx KP seperti ninja ya. Keluar masuk tidak terlihat, bahkan ada asap di sekitarnya berusaha untuk merusakkan mobil di depan juga. The Pillar tersisa 2 active player saja. Argenta masih berusaha untuk menggocek juga di sisi lain. EVOS dengan Boom masih panas penuh, spray down. Boom, Ramones gak sempat mengganti senjata. Bahkan langsung tumbang, dipulangkan posisi ke-10. Betul, dan EVOS mengantongi total 7 kill pada game kali ini. Luar biasa sama perolehan mereka. Kita bakal tim-tim lain juga sudah masuk dalam circle, di mana Void juga tumbang dan menyisakan total 8 tim yang bertahan. Iya, dan ini semakin panas juga karena circle-nya akan masuk ke fase 7. Iya, kita bakal lihat kayaknya pergerakan semua tim sudah mulai harus menyesuaikan juga. Tampaknya dari Aero juga mulai digempur oleh tim BTR yang mencari compound di ujung circle. Langsung maju juga BTR ke tim Aero di mana Super Una langsung mundur ke bangunan belakangnya mereka. Betul sekali, dendam season 1 masih belum selesai. Bigetron akan menabrak compound milik Aerowolf pada kali ini juga. Luxy sudah mulai mengganti dengan Thompson-nya, bakal digerebek satu rumah. Microbay melakukan spray down ke depan sana. Aerowolf dipulangkan oleh Bigetron. Iya, tampaknya Bigetron menjaga ujung circle mereka dan Aura dengan Groza. Steve Wow. menumbangkan 2 pemain. Tinggal 1 pemain lagi, KP di belakang akan dikejar oleh Steve. Steve tampaknya tidak senang ditembak-tembak ketika lagi mengambil high ground. Dan kita bakal dari KP dimajuin, ditembak, dipulangkan ke arah lobby. Steve dengan 3 kill langsung memulangkan tim Onyx di posisi ke-7. Sakit banget ya, parah ya. Gila, Steve dikasih Groza. Nggak ada obeng. Gak ada obeng. Nggak ada obeng. Astaga, gila itu sakit banget. Dan benar saja kita lihat semua tim sudah mulai menggila pada kali ini. 6 tim yang tersisa. Bigetron masih kuat di sana. EVOS juga masih 4 orang. Sedangkan Nara, Milea dengan Maybe berdua saja dihimpit oleh 2 tim yang masih lengkap. Betul, ini Nara benar-benar dihajar dari 2 tim, 2 sisi kiri dan kanan lagi dijepitnya. Harusnya pengennya Red Rocket, dia punya compound. Dan hanya ada Warung yang menjaga ujung compoundnya. Dia juga harusnya nggak bakal nongol. Mengingat dia anggota terakhir dari tim RRQ. Dan kita bakal lebih fokus ke fight antara Nara, EVOS dan juga BTR. 3-way showdown. 3-way showdown betul sekali sudah mulai terjadi pada kali ini. EVOS sudah mulai tumbang. Voxy juga udah mulai tumbang. Voxy kan itu? Iya, Iya, Voxy tumbang. Voxy tumbang. Nara lagi berusaha untuk ngelempar bom dan hampir masuk ke balkon dari seorang Zuxi. Lemparan kedua menuju ke atas. Tampaknya Zuxi terbakar oleh api asmara, tapi Maybe akan diledakkan di pelanggan ke arah lobby. Sebentar lagi kita bakal lihat dari seorang Laser bakal maju ke depan. Laser akan kena oleh seorang Milea. Kali ini tembakannya sangat baik dari seorang Milea, berhasil menahan gempuran dari tim EVOS. Iya, Milea ngamuk mencari Dylan dan bahkan melihat ada EXC di depan sana berusaha untuk melakukan spray. Kembali diberikan tekanan terus-menerus. Milea berusaha untuk reload masuk ke dalam rumah. Last man standing dari Nara pada kali ini. Zona pun mulai menghimpit, tapi Milea pergerakan yang gak banyak. Dia bakal vaulting keluar di spray down, tapi gak berhasil. Bahkan EXC berhasil masuk ke dalam rumah, dibakar oleh Zona. Spray kembali dilakukan. Harus bisa mengamankan poin dan berhasil diamankan 1 kill point. Milea bakal langsung melakukan healing juga di mana Morpheus di belakang hanya memiliki total 3 healingan. Milea bakal tumbang hanya misalkan 5 total tim yang bertahan, sementara waktu Morpheus masih bertahan dengan healing-healingan dia. Tapi tampaknya Luxy tahu bahwa Morpheus lagi ngumpet di sisi belakang. Mereka gak mau membiarkan Morpheus healing dengan bebas, bakal coba dikejar kah kali ini. BTR gak mau riskan juga, gak mau sampai keluar di pertahanan mereka yang berada di tepat di low ground yang enak. Betul sekali, Bigetron masih berusaha untuk mencari, bahkan berhasil mendapatkan Ryzen si Manggis. Yes, sudah bakal kayak ini tinggal sisa 4 tim lagi. Ini 4 lawan 2 lawan 4 lawan 1 dan Warung menemukan seorang Kingston tampaknya akan langsung dipulangkan ke arah lobby di HBD. Di HBD. Sayang sih di mana Red tadi sebenarnya punya posisi yang cukup enak ya tadi ya. Tapi ternyata Kings bakal di HBD dan bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Ini membuat tim Red sedikit pincang kali ini. Betul sekali, posisi Warung sama sekali nggak ketahuan. Tadi Kings berusaha untuk meng-scout, berusaha untuk maju sedikit, bahkan malah ketangkep. Dan sementara kita lihat Bigetron sedang berusaha untuk menguasai area juga, bakal nyebrang sedikit dengan dasyanya. Setup smoke sudah mulai dilemparkan. Sedangkan di sisi belakang juga bakal ada yang melempar granatnya. Haki pada kali ini dilemparkan ke dalam. Gak jadi, oke. Ditahan, ditunggu. Masuk sih, ini harusnya masuk sih. Harusnya ini Warung pulang ke lobby sih ini.
Dor. Dan Dor. Kurang. Kurang-kurangin. Enggak, kurang sakit. Dibakar, tapi tampaknya nggak masuk. Aura juga lagi sabar nih. Aura lagi nunggu momen untuk menyerang ke arah tim Red. Betul Lagi sekali. menunggu momen yang tepat banget. Karena tinggal 4 tim yang tersisa ya. 4 lawan 3, lawan 2, lawan 1. 4-3-2-1. 4-3-2-1 terjadi di sini dan Steve dengan Jaden sudah mulai menggocek. Masih terbakar, berusaha untuk boosting juga pada kali ini. Dan circle-nya nggak ada yang nguasain, tapi bahkan yang bakal rontok itu yang di sisi belakang. Aura yang bakal Jaden. rontok pada kali ini. Kita Betul. lihat Jaden sudah mulai tumbang. Steve berusaha untuk revive, tapi pohonnya diselepet terus sama peluru. Ryzen sudah mulai membuka mata elangnya, bakal dilempar granat sama Zuxi, diberikan pressure dari belakang oleh Ryzen. Granatnya Kena Dor. hampir. Dan Steve bakal langsung ngacir juga menghindari peluru dari BTR. Jaden bakal tumbang dan tinggal 3 tim yang tersisa. Dari Red Rocket tampaknya Sugar sudah terlihat juga bakal spray down. Warung bakal tumbang di posisi ketiga. Tinggal 2 tim lagi dan BTR back to back WWCD kali ini dengan jumlah kill yang luar biasa banyak. Total ada 15 kill dikantongi oleh BTR. Kembalilah alien merah setelah cukup lama menghilang. Kali ini mereka sudah kembali untuk menguasai Liga dan back to back yang ketiga di PMPL dikantongi oleh tim BTR. Wow, kalian semua pasti terkejut. Wah gila sih permainan BTR awal-awal tuh